Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ahlan wa sahlan kepada para peserta sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di seri kajian online tentang zakat kontemporer, membahas kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili. Dan Masya Allah, ini sudah pertemuan yang ke-24. Insya Allah, kitab tersebut akan dibahas bersama dengan guru kita, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, Hafizahullah Ta'ala. Sambil menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung, izinkan kami untuk menyampaikan kembali adab-adab atau tata tertib kajian yang mana insya Allah sebelumnya sudah di-share oleh panitia di grup WhatsApp. Yang pertama, mari kita senantiasa luruskan niat karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua, wajib mematikan mic ketika mengikuti kajian ini, kecuali diminta unmute oleh panitia ketika bertanya. Yang ketiga, mohon kondisikan lingkungan sekitar agar kondusif, terutama ketika bertanya, hindari suara bising, musik, dan lain-lain. Kemudian untuk metode tanya-jawab, bagi peserta yang ingin bertanya tentang materi yang sedang dibaca, silakan peserta dapat langsung melakukan interupsi. Sekali lagi, bagi peserta yang ingin bertanya tentang materi yang sedang dibaca atau dibahas oleh Ustadz, silakan peserta dapat langsung melakukan interupsi dengan cara unmute dan menyatakan misalnya izin bertanya. Atau dapat juga raise hand untuk kemudian panitia akan mempersilahkan. Sedangkan untuk pertanyaan di luar dari materi yang sedang dibahas atau dengan kata lain pertanyaan terkait dengan kasus zakat, silakan peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat terlebih dahulu dengan format yang insya Allah akan disampaikan oleh panitia yang ditunjuk. Dan terakhir, peserta diharapkan baru meninggalkan ruang Zoom setelah acara selesai dan ditutup oleh moderator. Dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung. Berdasarkan kegiatan sebelumnya, kami himbau agar para peserta senantiasa dapat aktif merespon terhadap pertanyaan atau konfirmasi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Hewan Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Demikian, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Insya Allah Ustadz akan bergabung.
Alhamdulillah. Ustadz bergabung. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan insya Allah Ustadz Fadli pun sudah bergabung dengan kita. Silakan untuk dapat dibuka lebih lanjut Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang zakat uang kartal atau uang fiat money. Bahwasanya sebelum zakatnya ini termasuk pembahasan kontemporer, dia uang ini apakah disamakan dengan emas dan perak atau tidak disamakan dengan emas dan perak, tapi disamakan dengan barang dagangan atau disamakan dengan fulus atau dia pengganti emas dan perak. Ya, pendapat yang kelima bahwa uang fiat money, uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri, yang berlaku padanya apa yang berlaku pada uang emas dan perak. Ya, dalil yang kelima sekarang. Akhra Syekh Fadli. Fadil Ustaz. Tafadhal. Bagaimana Ustaz, dibaca dulu atau Antum baca dulu. Baik. Terjemahkan. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalilu al-qawl al-khamis اشتمال النقود الورقية على وظائف النقود وذلك أنها مقاييس للقيم وموجب للإبراء ومستودع للثروة يمكن اختزانه عند الحاجة وثقة الناس الكبيرة في التعامل بها لقانونيتها وحماية الدولة لها فليست الصفة النقدية مختصة بالذهب والفضة بل هي ثابتة لكل ما يتخذه الناس نقودا ويؤدي وظائف النقود ومن ذلك تلك الأوراق وهذا القول هو الراجح لوجاهة دليله مع كونه سالما من المناقشة واللوازم وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة ونصه كالآتي. Dalil pendapat yang kelima yaitu tentang dalilnya pendapatnya adalah bahwasanya uang kertas merupakan mata uang independen dan berlaku padanya apa yang berlaku pada emas dan perak dan setiap jenisnya dianggap bentuk yang berbeda-beda, yaitu tercakupnya pada uang kertas sebagai fungsi alat tukar, dan itu karena kedudukannya atau posisinya sebagai alat ukur untuk menilai, untuk nilai-nilai, dan mengharuskan orang-orang untuk menerimanya dan dapat dititipkan untuk dikembangkan dan memungkinkan untuk disimpan ketika dibutuhkan. Dan kepercayaan yang besar oleh manusia. Ya. Fungsi uang itu apa? Fungsi uang adalah sebagai alat ukur barang dan jasa, nilai barang dan jasa. Itu fungsinya. Ini berapa rupiah? Ini berapa dinar? Ini berapa dirham? Ya, itu fungsi uang.
Kan tidak pernah orang belanja, Pak, ini satu ikat kangkung berapa Bitcoin. Tidak pernah. Dia satuannya merujuk kepada dolar. Maka dia bukan mata uang. Bitcoin bukan mata uang. Tidak ada fungsi mata uang di sana. Tapi kalau mata uang, dia sebagai alat ukur barang dan jasa. Ya. Dari Jakarta ke Pekanbaru naik pesawat itu berapa Terra Luna, tidak pernah. Berapa rupiah ada, berapa dolar ada, dan seterusnya. Berarti dia bukan sebagai tidak mengambil fungsi uang. Tapi kalau rupiah, iya. Bagaimana dulu berapa dinar, berapa dirham, sekarang berapa rupiah, berapa perak, berapa dolar, dan seterusnya. Kemudian fungsi uang adalah dia bisa menyelesaikan hutang tanggung jawab pihak lain untuk menyelesaikan hutangnya. Mujibun lil ibra. Bila seseorang berhutang sebanyak 100 kilo beras, ya, bisa dia bayarkan dengan uang. 100 kilo itu sekarang berapa? Namanya 100 kilo sama dengan 5 juta. Ya, atau 1.500.000. Nih, saya bayar 1.500, utang saya selesai. Iya. Dia berarti melepaskan tanggung jawab pihak lain. Itu fungsi uang. Kemudian, dia uang kartal sebagai penyimpan kekayaan. Ya, penyimpan kekayaan. Sebagaimana dulu orang menyimpan kekayaan dengan uang emas dan perak, sekarang dengan rupiah di tabungannya, dengan dolar di tabungannya. Maka fungsi uang ada pada uang kartal sama dengan fungsi yang ada pada uang dinar dan dirham. Maka dia menjadi mata uang tersendiri dan berlaku padanya hukum uang. Bagaimana berlaku pada emas dan perak. Lanjut. Thiqatun nas al-kabirah dan besarnya kepercayaan orang-orang atau manusia untuk bertransaksi dengannya disebabkan aturan yang ditetapkan dan perlindungan negara padanya, maka bukan berarti karakteristik alat tukar atau mata uang dikhususkan hanya pada emas dan perak saja. Melainkan karakteristik tersebut terdapat pada setiap yang dijadikan oleh manusia itu alat tukar atau uang dan menjalankan fungsi uang, dan diantaranya adalah uang kertas. Ya, jelas. Lanjut. Dan ini merupakan pendapat yang rajih disebabkan ketepatan dan kesesuaian dalilnya dengan kondisi terbebasnya tanggapan yang menentang pendapat ini, dan itu telah diterbitkan keputusan oleh Majma' Fiqh al-Islami di Mekah yang redaksinya adalah sebagai berikut. Awalan, innahu bina'an ala anna al-asla fi an-naqd huwa al-dhahab wal-fiddah, wa bina'an ala anna illa tajriyan ar-riba fihima hiya mutlaq al-thamaniyah fi asah al-aqwal inda fuqaha syariah, wa bima anna al-thamaniyah la taqtasir inda al-fuqaha ala al-dhahab wal-fiddah wa in kana معدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها
وبها تقوم الأشياء في العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمويلها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر معناتها بالثمانية. Yang pertama, redaksinya adalah bahwasanya berdasarkan pada asalnya mata uang itu adalah emas dan perak. Dan berdasarkan bahwasanya ilat berlakunya riba pada keduanya adalah secara mutlak karena terdapat nilai pada keduanya. Dan ini sebagai alat tukar. Asamaniyah dia sebagai alat tukar. Ilat pada emas dan perak, kenapa dia masuk komunitas riba? Dia adalah ilatnya asamaniyah sebagai alat tukar. Menurut pendapat yang rajih dan terhadap para ahli fikih. Pendapat yang lain mengatakan apa? Ilat riba pada emas dan perak. Gimana selanjutnya? Ini pendapat yang rajih dan terhadap pendapat fuqaha bahwa ilat riba pada emas dan perak adalah sebagai mutlaqus samaniyah, yaitu mutlak sebagai alat tukar. Ya, berarti ada pendapat yang lain para ahli fikih. Pendapat yang lain apa? Silakan. Fadli atau teman-teman yang berhadir. Bagi perhiasan, Ustaz. Ilatnya perhiasan? Bukan. Bukan Ma'din ilatnya maksudnya, perhiasan. Ustaz. Hah? Maksudnya ma'din? Bukan. Ilat riba, ya. Kalau untuk gandum, Bahan makan, Ustaz. cair, itu bahan sebagai makanan pokok. Ya. Kalau untuk emas dan perak, itu ada beberapa pendapat para ulama. Di antaranya pendapat yang rajih adalah sebagai samaniyah, alat tukar. Ya. Sebagai samaniyah, alat tukar. Pendapat yang lain apa? Nama, Ustaz? Hah? Nama? Tidak ada nama riba. Saya dekatkan. Mazhab Hambali dengan Hanafi apa ilatnya pada konteks riba? Hah? Karena bisa ditimbang, Ustaz. Ini siapa yang bicara? Faruk, Ustaz. Faruk. Ya, betul. Al-wazn. Adapun untuk makanan pokok, al-kail. Al-wazan. Kalau dahulu emas dan perak adalah satuannya timbangannya, al-wazan. Ya, seperti timbangan tukang emas sekarang Anda lihat kecil-kecil, dulu begitu. Ya. Dahulu daun timbangannya kan 2. Yang satu adalah gandum, berapa biji. Umpamanya mau dikatakan Anda mengatakan 1 dinar. Ini betul nggak 1 dinar? Coba saya timbang, kata tukang emas, dia letakkan di sebelahnya gandum ukuran normal sebanyak umpamanya 30 biji gandum. 1, 2, 3, 4, sampai 30. Letakkan emas. Bila sama, daun timbangnya sama berat, berarti ini betul sebanyak 1 dinar. Bila lebih berat gandum, berarti ini kurang. Ya. Dulu timbangan kecil. Beda sekarang timbangan bisa menimbang mobil, truk, dan seterusnya. Bahkan menimbang
benda yang berat sekalipun pesawat bisa ditimbang. Dulu enggak. Ya, seperti itu. Maka menurut mazhab Hanafi dan Hambali adalah al-waznu, barang ditimbang. Karena dia emas adalah barang ditimbang. Maka barang yang ditimbang kalau ditukar dengan emas harus konsekuensinya apa dalam mazhab Hambali dan Hanafi? Kalau barang ditimbang ditukar dengan perak, konsekuensinya apa? Agar tidak terjadi riba. Timbangannya sama. Harus sama. Besi ditimbang. Maka menukar besi dengan emas harus sama begitu? Siapa yang mau? Ada yang antum mau? Taruh? Enggak, Ustaz. Lalu apa? Harus dan biadin. Ini kan dua jenis berbeda. Satu emas, satu besi. Cuman satu ilat, satu kelompok ilat. Yaitu sama-sama ditimbang. Maka syaratnya harus dan biadin. Boleh berbeda ukuran? Boleh. 1 gram emas dengan 20 kilo besi. Boleh, tidak ada masalah. Tapi harus dan biadin. Jelas itu? Lanjut. Dan bahwasanya berdasarkan juga bahwasanya alat tukar tidaklah terbatas hanya pada oleh para fuqaha berpendapat bahwasanya tidak terbatas hanya pada emas dan perak saja, meskipun pada asalnya adalah keduanya pada keduanya hal itu. Dan bahwasanya juga mata uang telah menjadi alat tukar yang dan berperan sebagai emas dan perak dalam bertransaksi dengannya, dan dengannya juga diukur nilai segala sesuatu di zaman sekarang karena sulitnya bertransaksi dengan emas dan perak, dan adanya rasa tenang dan tenang ketika berinvestasi lah, mengembangkan sambil memberikan pembiayaan dan transaksi dengan emas dan perak dan menyimpannya. Rupiah, dengan uang kartal, hak tamwiliha, iddikhariha, uang kartal. Kalau emas dan perak tentu bihima. Wa yahsulul wafa wa librul am biha. Raghma. Lanjut. Dan terdapatnya wafa dan ibra tadi setelah dijelaskan ketika ada yang berhutang dengan barang maka dibayar dengan uang tadi, maka sah hal itu tersebut meskipun nilainya bukan pada objeknya, melainkan pada perkara yang terlahir darinya, yaitu adanya jaminan padanya seperti penengah dalam hal tukar menukar. Lanjut. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها
ويجري عليها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. Dan juga di mana bahwasanya tahqiq pada ilat berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena alat tukarnya, dan ia juga terdapat pada uang kertas. Maka dari itu Majmu' Fiqh al-Islami menetapkan bahwasanya mata uang kertas adalah mata uang yang berdiri sendiri dan berlaku padanya hukum emas dan perak. Maka wajib zakat padanya dan berlaku hukum riba dengan kedua bentuknya, yaitu nasiah dan fadl, sebagaimana persis terjadi pada emas dan perak. Dan karena sebab thamaniyah tersebut, alat tukar tersebut dikiaskan kepada emas dan perak, dan dengan itu maka uang kertas mengambil dibebankan padanya hukum-hukum nukut atau uang pada setiap kewajiban yang ditentukan syariat padanya. Ya, lanjut. ثانيا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئة كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة في غيرها من الأثمان. Kemudian yang kedua, redaksinya adalah uang kertas dianggap sebagai mata uang yang berdiri sendiri seperti sebagaimana posisinya emas dan perak dan selainnya. Sebagaimana uang kertas juga dianggap jenis-jenis yang memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda dengan berbagai pihak yang menerbitkannya. Yang artinya uang kertas Saudi adalah jenis tersendiri dan uang kertas Amerika merupakan jenis tersendiri. Dan beginilah setiap uang kertas merupakan jenis yang berbeda-beda masing-masing. Dan dengan itu maka berlaku padanya riba dengan kedua jenisnya, yaitu fadl dan nasiah, sebagaimana berlaku riba dengan kedua jenisnya pada emas dan perak dan selainnya. Lanjut. وهكذا كله يقتضي ما يلي. الأول لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما ناسئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا ناسئة بدون تقابض. Maka konsekuensinya berlaku beberapa hal-hal berikut. Yang pertama, tidak boleh menjual uang kertas sebagiannya dengan yang lainnya satu jenis atau berbeda dari jenis mata uang yang lain dari emas dan perak dengan tidak tunai secara mutlak. Ya, berbeda Maka dengan fatwa DSN. Fatwa DSN membolehkan menukar emas dengan rupiah dengan cara tidak tunai, sehingga terjadilah yang terjadi. Ya, boleh keluar produk emas tidak tunai, apalagi produk tabung emas tidak tunai, produk murabahah emas tidak tunai, dan tidak ada yang tunai lagi. Ya. Padahal
ini di tahun berapa tadi sepakatannya tadi itu? Setahu saya di tahun 80-an. Ya, belum lahir Bank Syariah Indonesia, lembaga internasional untuk fikih, sudah yang kelima, daulah yang kelima. Ya, lanjutlah. Maka tidak boleh, contohnya menjual rial Saudi dengan mata uang lain dengan jumlah lebih, dengan tidak tunai, tanpa adanya qabd. Yang kedua, ثانيا لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد، فلا يجوز مثلا بيع 10 ريالات سعودية ورقا ب11 ريالا سعوديا ورقا نسيئة أو يدا بيد. Yang kedua, tidak boleh menjual satu jenis mata uang dengan jumlah lebih, baik tidak tunai ataupun tunai, maka tidak boleh misalnya menjual 10 rial Saudi dengan 11 rial Saudi, baik tidak tunai ataupun tunai. Lanjut, Zat. Lanjut. يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنس مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد، فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي ب3 ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد، ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة ب3 ريالات سعودية ورقا أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد، لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. C yang ketiga, diperbolehkan menjual sebagiannya dengan sebagian yang lain dari selain jenisnya secara mutlak, jika itu dilakukan secara tunai ya dan biadin, maka diperbolehkan menjual lira Suriah atau Lebanon dengan rial Saudi. Suriah nama uangnya lira. Iya, sepertinya lira, Ustaz. Kan pon. Ada yang tahu mungkin Ustaz yang lain? Ya, udah. Oh, lira. Lira Italia kan ya? Ya, lanjutlah. Lanjut, Ustaz. Menjual lira Suriah atau Lebanon atau Lebanon dengan rial Saudi atau bisa digunakan kertas, rial Saudi yang kertas atau yang perak, ya. Atau lebih sedikit atau lebih banyak, dan menjual dolar Amerika dengan 3 rial Saudi, baik lebih sedikit atau lebih banyak jika dilakukan niat dan biadin tunai. Dan seperti ini diperbolehkan menjual rial Saudi dengan emas, dengan perak, dengan Rial Saudi rial Saudi perak dengan 3 rial Saudi kertas atau lebih sedikit dari hal itu atau lebih banyak dengan cara ya dan biadin, karena hal itu dianggap menjual satu jenis yang berbeda dengan jual dengan jenis yang berbeda satu sama lain, dan tidak ada dampak pada kesamaan pada nama dengan hakikatnya berbeda pada aslinya. Lanjut, Ustaz. Ini yang ketiga kayaknya bermasalah. Ini sepertinya nanti akan dijelaskan di bab setelahnya, Ustaz, ini, Ustaz. Tafsirnya.
Dan seperti demikian juga boleh menukar rial Saudi yang perak. Ya, 1 rial Saudi perak dengan 3 rial Saudi yang kertas. Atau lebih banyak adanya asal tunai. Ya, tidak boleh lah. Rial Saudi dengan rial Saudi. Itu satu jenis atau beda jenis? Sesama rial Saudi beda jenis, satu jenis. Satu jenis, Ustaz. Satu jenis. Satu jenis boleh nominalnya berbeda. Boleh, Harusnya Ustaz. tidak boleh. Tidak boleh, Ustaz. Harusnya tidak boleh. Nah, iya. Tapi lanjut. Perlu dilihat koralnya lagi betul seperti itu nasnya atau salah nukil Dr. Rufaidi-nya. Lanjut. ثالثا وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة. Yang ketiga, adanya kewajiban zakat pada uang kertas jika nilainya telah mencapai nisab yang paling rendah dari 2 nisabnya emas dan atau perak, atau sempurnanya nisab jika digabungkan dengan harta lain atau barang yang dipersiapkan untuk perniagaan. Apa maksudnya itu? Wajib zakat pada uang kertas bila sampai nilai yang terendah dari 2 nisab emas dan perak. Ini majma' al-fiqhi. Kalau majma' al-fiqh tidak, mereka menetapkan dengan emas, ya, bukan dengan dengan perak, atau menggenapkan nisab. Maksudnya Anda punya uang rupiah senilai 50 gram emas. Kan 85 gram kalau emas. Kalau perak 565 gram. Ya. Anda memiliki, kalau perak, anggap umpamanya memiliki 300 gram perak. Memiliki rupiah senilai 300 gram perak, atau memiliki uang senilai 50 gram emas. Kalau rupiah saja tidak cukup untuk nisab, tapi dia saling menggenapkan dengan lainnya. Ada emas 10 gram, berarti 10 tambah 50 sudah 60 gram. Dan urut dimasukkan juga barang dagangan. Anda punya barang dagangan enggak? Barang dagangan ada, jual beli, umpamanya Anda bisnisnya jual beli buku atau jual beli hijab atau jual beli busana muslim. Anda hitung barang dagangan Anda. Kalau yang tadi baru 60 juta, baru 60 gram belum, masih kurang 25 gram. Barang dagangan Anda senilai 40 juta. Berarti dia 100 juta, berarti 100 gram kan ya? Ada kewajiban zakat? Ada. Walau di sini kalau dipisah satu-satu tidak ada kewajiban zakat. Tapi dia semuanya termasuk jenis uang. Baik uang kartal, emas perak, ya, baik emas dinar dirham maupun emas lain, emas lantakan, dan digabung juga dengan barang dagangan. Paham maksudnya itu? Yang keempat. رابعا جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال بيع السلم والشركات
Yang keempat, diperbolehkannya menjadikan uang kertas sebagai ra'samal atau modal dalam jual beli salam dan untuk syirkah. Ya, lanjut. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam kama huwa ra'yu majma' al-fiqh al-islami al-munbathik min munazzamah al-mu'tamar al-islami wa fatwa hay'ati kibar ulama fil mamlakah al-arabiyah as-saudiyah. Kita masuk ke matlab yang kedua, Ustaz. Pak Fred, pertanyaan silahkan. Sebelum pindah, kalau ada yang bertanya di chat. Ya, belum ada pertanyaan di chat. Lanjut. Nah, Boleh langsung, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. Silahkan. Telepon, Ustaz, untuk orang yang mengatakan bahwa emas untuk hari ini itu tidak dikatakan lagi sebagai alat tukar, Ustaz. Murni sebagai barang biasa, Ustaz. Apakah titik kelemahan tersebut dari sisi ilahnya apa saja? Sisi ilahnya. Yang menetapkan emas dan perak sebagai komoditas riba siapa? Akhi, Ustaz. Abdullah Abdul Syafi. Nah, Ustaz. Yang menetapkan emas dan perak sebagai komoditas riba siapa? Rasulullah SAW, Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa ente batalkan? Walaupun tidak dijadikan orang sebagai alat tukar, tidak dijadikan lagi sebagai penilai harga barang, ini tanah berapa meter atau dinar, tidak pernah. Walaupun ini lontong sayur satu piring berapa dirham, tidak ada lagi. Ya. Tapi sebagai komoditas riba, Nabi kan mewajibkan. Paham? Nah, Ustaz. Satu. Kemudian, uang kartal kan dikiaskan dengan emas dan perak. Iya atau tidak? Iya, Ustaz. Ya. Syarat kias yang benar, alla ya'u, seperti dikatakan ada Zarkashi dalam kitab usul fikihnya, ensiklopedia usul fikihnya, nama judulnya Al-Bahrul Muhit. Cuma nama Bahrul Muhit, Syekh Abdullah. Ya, Ustaz. Apa arti Al-Bahrul Muhit? Lautan yang luas, Ustaz. Samudra. Samudra. Ya, samudra. Itu nama judul kitab usul fikihnya. Memang samudra usul fikih. Itu dalam babul qiyas, di antara syarat qiyas yang benar adalah alla ya'uda 'alal asli bil ibtal. Bahwa fara' sekarang mana yang asal, mana yang fara'. Yang asal ditetapkan dengan sabda Nabi, dengan nas, yaitu emas dan perak. Yang cabang mana uang kartal yang dikiaskan dengannya. Persyaratan kias yang benar bahwa cabang tidak boleh membatalkan yang asal. Bila dibatalkan, kiasnya kias yang batil. Paham? Ini namanya pengkhianat kan? Anda angkat dia jadi karyawan Anda. Lalu kemudian dia jadi kompetitor Anda, perusahaan Anda digulungnya. Nah, kan dia cabang. Anda sebagai perusahaan kantor pusat. Anda buka cabang di suatu kota. Lalu Anda digulung oleh perusahaan induk, digulung oleh perusahaan anak. Ya, ini anak durhaka atau cabang durhaka namanya. Nah, dalam ilmu usul fikih seperti itu. Dan Syekh Abdullah bin Bayyah, ulama kibar usuliyin masa kontemporer, dia mengatakan contoh dari perkataan Zarkashi ini adalah pada uang kartal. Bila emas dan perak, dinar dan dirham tidak lagi sebagai alat tukar sekarang, tidak boleh dia dibatalkan dari hukum asalnya karena yang menetapkannya Nabi. Sedangkan rupiah yang menetapkannya adalah kias, hukum manusia. Bolehkah hadis Nabi dibatalkan dengan hukum manusia? Tidak, Ustaz. Paham? Tidak. Nah, Ustaz. Ya.
Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Kecuali mereka nggak mengerti ilmu usul fikih asal ngomong. Dia main enak aja. Udah. Sekarang kan mata uang rupiah. Ya, jadi kalau mau secara ilmiah seperti itu, jawaban yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab usul fikih mereka. Lanjut. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, Afrad, masih ada yang lain atau lanjut? Baik, Lanjut nggak lagi? lanjut. Baik. Baik, al-matlab athani nisab al-waraq an-naqdi. Matlab yang kedua yaitu nisab uang kertas. اختلف الفقهاء المعاصرون في وجوب زكاة الأوراق النقدية في أول ظهورها وذلك بناء على اختلاف أقوالهم في تكييف الأوراق النقدية إلا أن هذا الاختلاف انحصر كثيرا مع شيوع التعامل بهذه الأوراق وقيامها بوظائف النقود حتى لا يكاد يعرف أحد لا يقول بزكاتها وهو لازم أكثر التكييفات المتقدمة ولذا فإن المقصود هنا هو معرفة نصاب زكاتها لا سيما مع عدم ورود نص خاص به لحدوث تلك الأوراق بعد زمن التشريع لكن لما كان المقصود من هذه الأوراق النقدية ماليتها أي قيمتها التبادلية لا أعيانها فإن المعتبر في نصابها قيمتها وإنما يعرف ذلك بتقويمها بالنقدين الذهب أو الفضة على خلاف بين الفقهاء المعاصرين في المعتبر منها في تقويم الأوراق النقدية على 3 أقوال. القول الأول أن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الفضة. القول الثاني إن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها نصاب الذهب. القول الثالث إن نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين في الذهب أو الفضة. Nisab uang kertas, para fuqaha kontemporer, para ahli fikih kontemporer berbeda pendapat pada wajibnya zakat uang kertas pada awal kemunculannya. Dan itu berdasarkan atas perbedaan pendapat mereka pada takyif uang kertas tersebut. Namun perbedaan ini terbatas pada kebanyakan Iran sudah banyak hilang. Sudah banyak hilang dengan kesepakatan ya Ustaz. Syuyu' at-ta'amul bihadhihi al-awraq dengan masifnya transaksi menggunakan uang kertas dan masifnya penggunaan fungsi uang kertas sama dengan fungsi uang. Terus sampai tidak hampir tidak orang pun yang mengatakan tidak ada kewajiban zakat. Tidak ada zakatnya. Lanjut. Dan ini inilah yang terjadi paling banyak pada takyifnya terdahulu. Maka dari itu maksudnya di sini adalah kita ingin mengetahui nisab zakatnya uang kertas. Apalagi dengan tidak adanya nas yang khusus menjelaskan tentang zakatnya uang kertas dikarenakan terjadinya atau adanya munculnya uang kertas ini setelah setelah zaman tasyri' atau turunnya syariat. Akan tetapi ketika kita membahas bahwa maksudnya di sini adalah uang kertas,
itu yang dimaksudkan adalah nilainya, nilai tukarnya, bukan objeknya. Maka soal mu'tabar yaitu yang dianggap di sini nisabnya adalah nisab nilainya, dan tak lain yaitu diketahui dengan dinilai atau diukur nilainya dengan dua nakdan, yaitu emas dan perak. Dan terjadi perbedaan pendapat di antara para fuqaha kontemporer, ahli fikih kontemporer dalam perhitungan ini, dalam menilai uang kertas ini menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwasanya nisabnya uang kertas itu jika mencapai nisabnya perak. Pendapat yang kedua, nisabnya uang kertas jika mencapai nisabnya emas. Pendapat yang ketiga, bahwasanya nisabnya uang kertas dengan tercapainya nisab yang paling rendah dari nisab antara nisabnya emas atau nisab perak. Lanjut. Adillatu al-aqwal, dalil-dalil pendapat-pendapat. Taujih al-qawlu al-awwal inna taqdir bil fiddah mujma'un alaihi li thubuti nisab al-fiddah bil ahadith as-sahihah wa yunaqash bi anna taqdir bil dhahab thabitun aydan wa la yu'athir fi i'tibarihi wujudu al-khilaf fi itsbatihi. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya pengukuran atau menilainya dengan ukurannya nisabnya perak itu merupakan ijma, disebabkan ditetapkannya nisab dengan nisab perak tersebut dengan hadis-hadis yang sahih. Dan ditanggapi pendapat ini bahwasanya menentukan yang dengan pengukurannya dengan nisabnya emas juga telah ditetapkan dengan hadis-hadis juga, dan tidak dan hal ini tidak berdampak pada perbedaan penetapan keduanya. Tidak dibedakan antara dengan ditetapkan dengan emas atau dengan hadis yang menetapkan dengan ukuran nisabnya emas. Lanjut. Yang kedua, ثانيا إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب ويناقش بأن في ذلك مراعاة لجانب الفقير دون المزكي فنصاب الفضة غالبا لا يحصل به الغنى الموجب للزكاة. Yang kedua, bahwasanya ukuran nisab dengan nisabnya perak lebih memberikan manfaat bagi para fuqara, dikarenakan nisab perak itu lebih sedikit daripada nisabnya emas. Dan pendapat ini ditanggapi bahwasanya pendapat tersebut lebih memperhatikan dari sisi para fuqara saja tanpa memperhatikan dari sisi muzakinya. Dan karena nisab perak mayoritasnya itu tidak mencapai kriteria orang yang memiliki kekayaan yang wajib padanya kewajiban zakat. Ya, paham? Perlu dijelaskan, kita jelaskan. Pertama mengatakan sebagai pembukaannya, kan tidak ada nas dari syariat tentang nisab uang kartal. Yang ada dan syariat adalah tentang nisab emas dan perak. Lalu berarti sekarang rupiah akan dikonversikan, dikurskan, dinilaikan kepada emas dan perak. Namun kan berbeda emas dan perak. Jadi menetapkan nisabnya ikut emas atau ikut perak. Kalau ikut emas 85 gram sekitar 85 juta. Kalau ikut perak, ya, ikut perak per gram 13.000 kali 595 berapa? Coba tolong hitung.
Berapa teman-teman? Ada yang hitung? 700 afwan. 7.735.000. Ya, 7.700.000 nisab kalau dihitung dengan perak, kalau dengan menghitung nisab rupiah dengan emas. Dalil dari pendapat pertama mengatakan hitungannya adalah perak, ya, bukan 85 juta tapi 7.700.000. Mereka mengatakan bahwa nisab perak itu ada nasnya dari Nabi SAW. Wa fi ar-riqati fi 200 dirhamin rubul ushur. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab zakah. Ya, bahwa menetapkannya hadisnya sahih. Dijawab, menetapkannya dengan emas juga sabit. Sahih hadisnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Ali yang marfu diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab zakah, bab zakat as-saimah. Ya, ketika laisa 'alaika syai'un hatta yakunu laka 20 dinaran. Kau tidak ada kewajiban sedikit pun juga sampai kau memiliki 20 dinar. 20 dinar sama dengan 85 gram emas. Ya, 200 dirham sama dengan 595 gram perak. Sama-sama. Berarti batal dalil yang pertama. Dalil yang kedua, mereka mengatakan, kalau kita hitung dengan perak, ini akan menguntungkan fakir miskin. Orang yang setahun punya uang 7.800.000, yang kita genapkan, itu banyak, sehingga akan banyak menguntungkan fakir miskin, akan banyak dapat zakat. Ya, dari satu sisi menguntungkan fakir miskin. Namun ini ditanggapi lagi. Ya, dalam zakat itu kan asasnya keadilan, bukan hanya melihat kepentingan satu sisi, kepentingan fakir miskin, dan mengabaikan sisi lain kepentingan muzaki. Ya, dengan kondisi seperti tadi, yaitu 7.800.000 Anda punya uang satu tahun, Anda wajib zakat. Orang yang punya 7.800.000 per hari ini, itu setahun tidak tergerus. Ya, nah, terus ada di atas 7.800.000. Itu orang kaya atau orang miskin? Jawab. Biasa aja, Ustaz. Ya saja gimana? 7.800.000 kalau anaknya masuk 2 pesantren, ngutangnya berapa puluh juta itu. Uang pangkal pesantren aja satu anak 20 juta. 2 anak 40 juta. Sedangkan dia wajib zakat dengan dia punya uang cuma 8 juta. Ya. Dia wajib zakat sedangkan dia punya kewajiban yang lebih besar yang harus dia tunaikan. Mana yang penting dia berzakat atau kewajiban tunainya tadi? Kewajiban tuh. Kewajiban, Ustaz. Iya, ini orang kere ya sih kalau masa sekarang. 7.800.000 itu orang kere. Ya. Paham itu? Tapi orang yang punya 85 juta rupiah tidak tergerus selama 1 tahun, itu kaya namanya. Berarti pemasukannya banyak. Karena tetap saldonya tidak pernah turun dari 85 juta dalam 1 tahun. Sedangkan kewajiban zakat bagi orang kaya atau bagi yang kere? Bagi yang kaya. Yang kaya. Buktinya, cara menghitung seperti ini dengan perak ini, orang yang gaji 7 juta PNS tinggal di Jakarta. Ya, atau yang lain lah, mungkin pegawai swasta juga. Yang gaji 8 juta tinggal di Jakarta. Anak 4. Kira-kira di akhir hutang dan rumah kontrak. Di akhir bulan hutangnya berapa kira-kira? Kontrak rumah di Jakarta berapa ya, Ikhwan? Untuk anak 4.
berarti minimal kamarnya 3. Berapa harga kontrak sebulan? 3 kamar bisa 2 juta, Ustaz. Di Jakarta. mana itu Jakarta mana? Selatan, mana? 2 juta. daerah Tanjung Barat segitu, Ustaz. Ah. 2 juta. Ya. Kemudian Tanjung Barat Jakarta itu ya. Baik. Kemudian biaya makan, biaya sekolah di Jakarta, pesantren umpamanya, dia nggak mau sekolah anaknya di umum, dia pesantren. Pesantren ada di Jakarta, ada kan ya pesantren Darun Najah di Ulu Jami di Jakarta Selatan kan ya. Berapa biayanya sebulan? Sepertinya di atas 1,5 juta ya. Hah? SPP 1,5 juta ya. 1,5 juta. Anaknya ada 2 di pesantren, berarti 3 juta. Tambah 2 juta, 5 juta. Itu belum makan mereka lagi yang di pesantren berdua, yang di rumah berdua sama bapak ibunya. 4 jiwa. Cukup 2 juta untuk makan, minum, kemudian transport ke kantor bapaknya dan lain-lain. Kalau sakit dan seterusnya cukup. Cukup atau tidak? Tidak. Tidak. Kemudian dipotong zakat dari dia 2,5%. Karena pendapat ini. Berarti menguntungkan fakir miskin atau merugikan fakir miskin namanya ini. Ya? Merugikan fakir miskin, dia harusnya dapat zakat lagi itu, akhi. Karena Anda potong gajinya 7 juta, 8 juta tadi, dengan alasan zakat, karena sudah sampai nisab perak. Zakat kata Nabi bagi yang kaya. Kalau dia punya perak, iya dipotong dari peraknya. Tapi sekarang dia punya rupiah. Jelas? Baik, lanjut. Sudah pukul 5, Ustaz. Kita lanjutkan sampai terakhir atau di pekan depan, Ustaz? Lanjutkan aja sampai terakhir. توجيه القول الثاني الأول إن قيمة الذهب ثابتة لا تتغير لثبات وزنه بخلاف الفضة فهي تتفاوت ويناقش بأن التقدير كما يرد على الفضة فإنه يرد على الذهب أيضا وأنه لا تأثير لذلك إذا عرفنا أن نصاب الذهب هو 85 جراما وأن نصاب الفضة هو 595 جراما. ثانيا إن نصاب الذهب أقرب الأنصبة المذكورة في أموال الزكاة ك5 من الإبل أو 40 من الغنم ويناقش بأن ذلك لا أثر له في تعيين أحد النصابين من الذهب أو الفضة وذلك للتفاوت الكبير بين الأنصبة ولأن الأنصبة ثابتة بالتوقيف لا بالقياس. Yang dikatakan dalam pendapat kedua, yang pertama bahwasanya nilai emas itu tetap tidak berubah-ubah dikarenakan tetapnya wazannya. Berbeda dengan perak, bahwasanya perak itu berubah-ubah. Sebentar, ini kalau maksudnya berat ya tidak mungkin berubah-ubah lah. Tapi kalau dimaksudnya adalah Samanya, Ustaz, nilai tukarnya, kursnya, iya. Dahulu kurs dinar, 1 dinar 10 dirham. Sekarang nggak dapat lagi. Dahulu kalau kurs emas di masa Nabi SAW untuk membeli kambing dapat 2 dinar. Berarti 4,25 kali 2, 8,5 gram. Dapat kambing. Sekarang juga dapat kambing 8,5
Hah? 8,5 gram. 8 juta, berapa juta? 4,25 kan ya? 4,25. 4,25 berarti 4 juta seperempat. Dapat kan kambing sekarang 4 juta seperempat kambing kurban? Dapat Ustaz. Dapat. Berarti kalau 4,25 dulu dinar dirhamnya berarti kali 10 42,5 dirham. Kali 397 1 dirham berapa gram berarti coba kaliin. Berapa? Cepat. 1 dirham 2,975 Ustaz. Oh ya maaf, 2,975 dikali 42. Berapa gram? Berapa gram? Seratus 126,43 Ustaz. Kali 13.000. 1.643.000 Ustaz. Dapat kambing kurban sekarang. Dapat apa tidak? Tidak Ustaz. Mana? Dapat Ustaz. Enggak dapat. Dapat. Kambing kurban dapat. Syafi? Enggak dapat Ustaz. Tidak dapat Ustaz. Enggak dapat. Paling dapat kikilnya ya. Tambah sebelah badannya. Ya. Maka yang relatif lebih stabil harganya, kursnya adalah emas. Beda dengan perak. Jelas. Kalau dahulu di masa Nabi SAW, seimbang dia. Sekarang sudah jauh. Nah, kalau dipegang dengan perak, itu tadi yang terjadi. Efeknya apa? Orang fakir miskin diwajibkan zakat. Harusnya orang fakir miskin terima zakat, ini dia dipotong gajinya untuk ambil zakat. Nah, lanjut. Pendapat ini ditanggapi bahwasanya takdir itu maksudnya pengukuran apa Ustaz, mungkin bisa diperjelas dulu Ustaz maksudnya. Ya. Yang kedua, kenapa harus menggunakan emas? Pendapat yang kedua, karena emas lebih dekat perimbangannya, kursnya kepada harta zakat yang lain. Yaitu 85 gram emas itu hampir sama dengan tidak terlalu jauh selisihnya dengan 5 ekor unta. Juga tidak terlalu jauh selisihnya dengan 40 ekor kambing. Ya. Lalu dijawab ditanggapi bahwasanya penentuan kewajiban zakat adalah tauqif. Murni nas dari Nabi tidak bisa dikiaskan. Ya. Kalau mau dijawab lagi sih bisa. Tapi ngapain diperpanjang? Dijawab lagi. Memang ini bukan penentuan, tetapi ini bagian penguatan bahwa sisi keadilannya kelihatan. Tapi kalau terlalu jomplang umpamanya perak tadi nilainya kecil, 7 juta sudah wajib zakat. Yang ini 85 juta, kan terlalu jomplang namanya. Ya. Sedangkan kambing 40 ekor berapa kambing umumnya 2 jutaan kan ya? Yang kalau kambing kurban biasanya 3 juta ke atas, 2 jutaan kan ya. 2 juta dengan 40, yang 80 juta dikit-dikit. Hampir-hampir. Tapi kalau 40 kambing dapat nggak dengan 7 juta, 8 juta, ya nggak mungkin lah. Paham? Itu kan terlalu jomplang namanya kan ya. Paham yang dimaksud di sini? Lalu dijawab bahwasanya, nggak bisa.
Karena penetapan nisab itu adalah nas dari Nabi. Dia memang nas, tapi kan Nabi syariat pembuatnya adalah hakiman alima. Inna Allah kana hakiman alima. Aliman hakima. Allah pembuat syariat adalah maha mengetahui dan maha bijak. Yang maha bijaksana tentu tidak mungkin berlaku jomplang, tidak adil kepada yang punya umpamanya yang punya emas nisabnya dikit, yang punya kambing nisabnya banyak. Ya kan ada perasaan tidak adil. Udah kalau gitu saya ternak kambing aja lah, karena 39 belum kena. Kalau dagang emas dikit aja udah kena. Ya, wallahu a'lam. Lanjut yang terakhir. ترجيح القول الثالث إن الأدلة الصحيحة جاءت بإثبات النصابين الذهب والفضة فيكون المعتبر منهما في تقويم النقد الورقي هو الأحظ للفقير وهو الأقل نصابا. Yang ketiga, menganggap bahwasanya dalil-dalil yang sahih itu datang untuk menetapkan dua nisab, yaitu emas dan perak. Maka yang dianggap dari keduanya dalam mengukur atau mengukur nisabnya uang kertas, yaitu yang paling hati-hati untuk orang-orang fakir, yaitu yang paling sedikit, yang paling menguntungkan bagi fakir itu miskin, nisabnya paling sedikit. Kalau nisabnya banyak, dikit orang yang berzakat. Kalau nisabnya kecil, banyak yang berzakat. Ya, lanjut. الترجيح يترجح القول الثالث لما تقدم من ثبوت كلا النصابين مع التفاوت يجب الأخذ بالأقل منهما لأنه الأحظ للفقير والأبرأ لذمة المزكي وفيه إعمال للنصوص وجمع بين القولين. Yang dirajihkan oleh penulis di sini adalah pendapat yang ketiga, sebagaimana telah dijelaskan tentang ditetapkannya kedua nisab tadi, emas dan perak, dan adanya perubahan nilai tukar tadi mewajibkan mengambil yang paling sedikit di antara dari keduanya, yaitu yang paling menguntungkan bagi orang-orang fakir dan yang paling menyelamatkan atau menyelamatkan kewajiban bagi muzaki, dan dalam hal ini juga melaksanakan apa yang terdapat pada nas dan mengumpulkan atau menjamak dari dua pendapat. Wa bina'an alaihi fa innana nahsubu thamana nisabi al-dhahab wa thaman nisabi al-fiddah thumma na'khudhu bin nisab al-aqal wa nukhrij zakatahu min al-waraq an-naqdi. Dan dengan dasar ini kita menghitung nilainya, nisabnya emas dan nilainya nisab perak, kemudian kita mengambil nisab yang paling sedikit dan mengeluarkan darinya dengan perhitungan zakat tersebut dari uang kertas yang kita miliki. Wa mithaluhu idza kana sa'ru adh-dhahab 40 riyalan للجرام فنصاب الذهب بالريال السعودي يكون بضرب سعر جرام الذهب بوزن النصاب فإذا كانت قيمة جرام الذهب 40 ريالا مضروبا في نصاب الذهب وهو 85 جراما فتكون قيمة نصاب الذهب بالريال السعودي 3400 وكذا الحال في الفضة فإذا كانت قيمة جرام الفضة هي ريالا واحدا مضروبا في نصاب الفضة من الجرامات وهو 595 جراما فتكون قيمة نصاب الذهب هي 595 ريالا فالنصاب في هذه الحالة هو ما يبلغ 595 ريالا سعوديا وهو قيمة نصاب الفضة وربطنا نصاب الزكاة به لأن قيمته أقل من قيمة نصاب الذهب. Dan contohnya, jika harga emas itu adalah 40 rial 1 gramnya, maka nisab rial dengan rial Saudi
dikalikan dengan harga 1 gram emas dengan wazan nisabnya, maka qimahnya yaitu 40 dikali 85 gram, yaitu sama dengan 3.400 rial Saudi. Dan jika dengan perak juga sama, maka jika nilai harganya 1 gram perak itu adalah 1 rial Saudi, maka tinggal dikalikan dengan 595 gram perak, maka nisabnya adalah 599 rial. Maka nisab pada dengan keadaan ini yaitu apa yang mana yang mencapai duluan, yaitu adalah 595 rial Saudi, yaitu nisabnya perak, dan kita ikatkan dengan nisab zakat uang kertas tadi, maka nilainya yang paling sedikit adalah di anak karena nilai nisabnya perak itu lebih sedikit daripada nilai nisabnya emas. Ya, Allah ini Ta'ala. yang dipilih oleh penulis Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafaili, tapi ingatkan saya pertemuan datang akan saya tampilkan hasil Muktamar Dunia Islam tentang nisab mata uang kartal. Mereka menggunakan emas, bukan seperti yang ini. Ya, ini pendapat mazhab Hambali, dan ini yang diperkuat oleh Hayat Kibar Ulama Arab Saudi, dan ini yang diperkuat juga oleh peneliti Abdullah bin Mansur Al-Ghafaili. Tapi wallahu a'lam, di lembaga Muktamar Zakat Dunia dan dikuatkan adalah yang menghitung dengan emas. Dan ingatkan saya, nanti kita baca bersama-sama. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Dengan demikian berakhir untuk sesi ke-24 dari kajian zakat online ini, para peserta sekalian. Untuk informasi selanjutnya, silakan dapat dipantau di ruang WhatsApp grup informasi dan pengumuman dari panitia. Dengan demikian, mari kita tutup kajian kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.